Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kajian Ba'da Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas kitab yakni Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah dalam melakukan pensucian terhadap jiwa. Yang kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Jadi 10 kaidah ini merupakan perkara yang sangat penting yang ini coba saya copy ya poin-poin yang ada dalam kitab ini, kemudian sedikit nanti akan kita coba untuk melakukan syarah ya, kita coba berikan penjelasan. Nah, dalam bab pendahuluan, jadi ini ada 10, jadi kita belum akan masuk kepada ya poin 1, 2, 3 sampai 10, tapi terlebih dahulu kita akan masuk pada muqaddimah, yaitu pendahuluan dari kitab ini. Nah, dalam pendahuluan, maka di sini muallif memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Itu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ya asyraful anbiya, nabi yang paling mulia, dan Rasulullah SAW itu adalah nabi yang terakhir, wa khatimul mursalin. Jadi kalau ada orang ternyata mengaku dirinya itu sebagai nabi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka pasti orang itu adalah dusta. Karena Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, dan Rasulullah SAW beliau adalah qudwah kita. Beliau adalah uswah, contoh dalam hidup kita. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah Abdullah, hamba Allah yang menunjukkan kita kepada kejujuran, kepada kebenaran, dan beliau kemudian juga menyampaikan salawat kepada sahabat semuanya ajma'in, dan siapa mereka yang meniti agama ini nanti sampai datangnya yaumaddin atau hari kiamat. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita jelaskan tentang pendahuluan ini. Maka kita semua mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan beliau karena merupakan khatimun nabiyyin, beliau adalah Nabi yang terakhir, maka syariat yang beliau bawa adalah syariat yang sempurna, bahkan yang menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Makanya dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 kita menemukan bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah mencukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama bagimu. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, maka para sahabat mereka begitu bergembiranya. Mereka senang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang tidak hanya mengurus hablum minallah, tapi juga mengurus hablum minannas, agama yang tidak hanya melihat bagaimana misalnya ritualitas kita, tapi juga melihat berbagai aspek dalam kehidupan kita. Apakah dalam level pribadi kita masing-masing, apakah level dalam keluarga kita, muamalah dengan keluarga kita, muamalah dengan masyarakat kaum muslimin, bahkan dalam urusan politik bernegara sekalipun agama ini punya konsepnya. Maka para sahabat mereka bergembira, Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini, dan Allah telah mencukupkan nikmatnya, dan Allah redha Islam ini sebagai agama. Tapi ada satu sahabat yang waktu itu justru bersedih dan menangis, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa ini artinya risalah kenabian akan segera berakhir, yang maknanya mereka akan segera berpisah dengan Rasulullah SAW, karena beliau akan segera wafat. Nah, karena
Itu juga di sini dikatakan Rasulullah adalah qudwatina, beliau adalah contoh kita. Kita hendaknya dalam hidup ini, karena kita mengaku sebagai umat Islam, harus punya prinsip wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasul maka hendaklah kita ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka hendaknya kita tinggalkan. Dan ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang masalah ini. Wa ati Allah wa Rasul. Ini dua ayat yang selalu bergandengan. Ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Jadi tidak benar kalau ada orang kemudian mengatakan aku ingin taat kepada Allah, tapi mereka menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Karena ini satu paket, ya. Wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Makanya setiap kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah diperintahkan betul untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal agama risalah yang dibawa oleh beliau bil adillah, di atas dalil. Nah, kita wajib belajar, terus belajar. Kita lihat keseharian beliau, mulai dari beliau bangun tidur sampai tidur kembali, itu bagaimana sunnah yang telah beliau contoh. Karena sungguh ya, setiap kita ketika kita sudah mencontoh sunnahnya Rasulullah SAW, maka dikatakan oleh Az-Zuhri al-i'tisam bis sunnah najah. Kalian berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW, maka niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Kalian akan mendapatkan keberuntungan baik dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti pada kehidupan akhirat. Dikatakan oleh Abu Dzar, Rasulullah SAW kata beliau pernah mengatakan, ala inna mathalu ahli baiti fikum mathalus safinatin Nuh. Perumpamaan ya mereka orang-orang yang mengikuti sunnahku, yaitu perumpamaan mereka yang naik ke dalam perahunya Nabiullah Nuh min qaumihi, dari kaumnya. Man rakabaha najah. Siapa mereka yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh tadi, maka mereka akan selamat. Wa man takhallafa anha gharaqa. Tapi siapa mereka yang menyelisihi meskipun anak kandung dari Nabi Nuh sendiri, maka dia pasti akan celaka, dia pasti akan tenggelam. Maka begitu juga dalam hidup ini. Perumpamaan sunnahnya Rasulullah SAW itu seperti perahunya Nabiullah Nuh. Kemudian dalam kitab ini, ma'asyar muslim rahimani wa rahimakumullah, mu'allim mengatakan sesungguhnya jiwa manusia itu berada dalam dua keadaan. Dan ini urusan yang sangat besar kata beliau, ya, yang setiap kita harus sangat memperhatikan. Bahkan Allah Ta'ala itu telah berfirman berkaitan dengan jiwa ini, ya. Poinnya itu sebenarnya adalah yang mana Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala telah menjadikan jiwa kita ini dalam keadaan dua. Allah ilhamkan pada diri kalian fujuraha, sifat fujurnya, sifat jeleknya, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Dan setiap orang punya dua sifat ini selama dia masih manusia. Kenapa? Karena kata para ulama, khuliqal muluk, para malaikat, khuliqal malak, para malaikat itu diciptakan bil ukul wasyahwah, bil ukul wala syahwah. Para malaikat itu diciptakan dengan akal tanpa syahwat. Wa khuliqal bahaim, sementara binatang itu diciptakan bisyahwah walal ukul, dengan syahwat tanpa akal. Wa khuliqan nas bainahuma, sementara manusia itu diciptakan di antara keduanya, yaitu bil ukul wasyahwah. Jadi setiap manusia mereka punya akal. Yang dengan akal ini, kalau mereka perturutkan akalnya, yang kata Rasulullah, orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal, yaitu mereka yang lebih memilih akhirat dibandingkan dengan dunia. Itu orang yang cerdas, karena mereka menggunakan akalnya. Dan para malaikat, Masya Allah, karena mereka hanya punya akal, maka mereka senantiasa di atas ketaatan. Sementara binatang itu hanya punya syahwat, mereka tidak punya akal. Maka binatang adalah gambaran makhluk yang hina. Manusia diciptakan di antara keduanya. Siapa yang ikuti akalnya,
maka mereka bisa seperti malaikat, bahkan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Tapi siapa mereka yang meninggalkan akalnya dan mereka tertipu dengan syahwat, mereka ikuti syahwatnya, maka Allah Ta'ala gambarkan kal an'am, mereka bisa seperti binatang, belhum adal, bahkan mereka bisa lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Jadi kita, ma'asyar muslim rahimani wa rahimakumullah, sudah punya dua potensi ini. Bisa jadi orang yang baik, bisa jadi orang yang jelek. Makanya Rasulullah SAW beliau sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikan dalam jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkaha, dan kesuciannya. Ya, anta khairun man zakkaha. Engkau lah yang paling baik yang mensucikan setiap jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemimpinnya dan engkau adalah yang menguasainya. Jadi hati ini dalam genggaman Allah, dan Allah Ta'ala yang bisa membersihkan hati seorang hamba, dan Allah juga yang bisa membiarkan orang tadi senantiasa hatinya tadi dalam lumpur dosa. Padahal kita semua tahu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, posisi hati ini sangat penting. Rasulullah SAW beliau mengatakan, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada mudghah. Idza salahat salaha jasadu kullu. Kalau sudah baik mudghah tadi, maka akan baik semua jasadnya. Wa idza fasadat, tapi kalau kemudian sudah rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak semua jasadnya. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah itu adalah hati kalian. Hati tadi maknanya adalah bukan hati bendanya tadi, tapi hati dalam artian sesuatu yang bisa melihat keagungan dan kekuasaan Allah. Jadi bukan hati liver kita, ya, tapi yang dengan hati itu kita merasakan, yang dengan hati itu kita bisa bergembira, yang dengan hati itu kita bisa bersedih. Itu makna dari al-qalbu ini, ya. Yang hati ini, kalau dia kemudian kita jaga, kita coba bersihkan dari fitnah syahwat, kita bersihkan dari fitnah syubhat, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, yaitu pada hari yang Allah gambarkan, yauma la yanfa'u mal wala banun, hari yang nanti tidak ada lagi manfaatnya harta benda dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan dengan hati ini pula, kata para ulama, ya, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala akan melihat keadaan kita. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum. Rasulullah SAW mengatakan Allah Ta'ala itu tidak melihat hanya dari penampakan kalian. Penampakan maksudnya mungkin ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang suku Jawa, ada yang luar Jawa, ada yang ganteng, ada yang biasa saja. Allah tidak akan lihat itu. Wala amwalukum, dan Allah Ta'ala juga tidak akan lihat dari harta benda kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Ta'ala akan melihat kalian dari hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan kalian. Allah akan lihat, meskipun mungkin orang miskin, meskipun mungkin kulitnya hitam, meskipun dia seperti seorang budak, tapi hatinya bersih. Amalannya adalah senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka mereka lah yang dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Karena ketakwaan, Rasulullah katakan at-taqwa hauna, ketakwaan itu di sini, wa asyara ila sudurihi, dan beliau menunjuk ke dadanya. Dan seorang, dia dikatakan orang yang mulia kalau dia sudah menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang merasa kita lebih mulia dibandingkan dengan orang lain hanya karena kita punya harta yang lebih banyak, hanya karena kita punya jabatan yang lebih tinggi, atau hanya karena mungkin pendidikan kita yang kelihatan lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Tidak. Dunia ini bukan ukuran kebaikan seseorang, tapi seseorang itu dinilai kebaikannya dari ketakwaannya. Siapa di antara mereka yang paling taat berusaha untuk melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan dirinya dari semua apa yang Allah Azza wa Jalla larang? Ali bin Abi Thalib pernah beliau mengatakan makna dari takwa itu sederhananya adalah at-taqwa, kata beliau, yaitu mereka orang yang bertakwa al-khauf minal jalil,
Mereka yang dalam hatinya itu hanya takut kepada Zat yang Maha Indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wal amalu bima tanzil, dan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha untuk beramal dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dia berusaha, setiap amal dia berusaha dia pelajari terus supaya di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Wal qana'ah bil qalil, dan dia merasa cukup meskipun apa yang dia dapatkan itu cuma sedikit selama itu halal. Wal isti'adad li yaumir rahil, dan dia senantiasa sibuk menyiapkan bekal untuk hari keberangkatan meninggalkan dunia ini. Karena hakikatnya dunia ini kehidupan sementara. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan sedah gurau saja. Kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, bahkan justru tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita nanti yang sifatnya adalah kekal. Maka ya, muallif dalam kitab ini pun beliau katakan Allah Ta'ala telah berfirman, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang mensucikan hatinya. Ini zakkaha asal katanya ini dari zakah atau zakat. Makanya harta itu perlu dizakat, ya, dikeluarkan zakatnya. Maknanya adalah ya, zakat itu adalah mensucikan, az-ziyadah fil khair, menambah kebaikan, menambah keberkahan. Wal muradu bil ayati huna an man sa'a fi tazkiyatin nafsi. Meskipun makna dalam ayat ini bukan dalam pengertian harta tadi, tapi maknanya adalah bagaimana jiwa kita pun juga perlu dibersihkan supaya bertambah kebaikan-kebaikan yang berasal dari hati kita tadi. Jadi hati itu kalau tidak kita bersihkan, dia akan kotor. Karena hakikat hati itu seperti kaca, dan dosa itu seperti debu. Kalau kemudian kaca tadi dia terkena debu, kemudian kita biarkan terus terkena debu, kita biarkan, maka bisa-bisa kaca itu menjadi kaca yang berkarat. Dan ini akan sulit kemudian untuk membersihkannya. Tapi kalau mungkin misalnya kaca tadi terkena dengan debu, kemudian dibersihkan, insya Allah akan bersih. Dan kita tahu setiap kita ini tidak bisa lepas dari dosa tadi. Apakah itu mungkin dosa yang kita sengaja ataupun mungkin dosa yang tidak kita sengaja. Maka insya Allah dengan tazkiyatun nafs, ya, dengan 10 kaidah yang beliau sampaikan ini, mudah-mudahan ya, hati kita tadi seperti kaca tadi akan kembali bersih. Dan itu insya Allah yang akan coba kita pelajari. Dan masya Allah, ya, kalau hati kita bersih, mudah-mudahan kita bisa termasuk sebagaimana halnya sahabat Rasulullah SAW yang diceritakan dari Anas bin Malik. Dulu kata Anas bin Malik, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, yadli'u alaikum al'an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang dari calon penghuni surga. Maka ternyata datang seorang Ansar yang lihiyahnya, jenggotnya ini masih basah karena wudu. Kemudian di tangan kirinya dia memegang sendalnya. Kemudian falamma kana ghad, keesokan harinya Rasulullah SAW menyampaikan hal yang sama. Fatala dzalika rajul, ya, mislu al-mar'ah al-ula. Ternyata datang lagi orang yang sama dengan keadaan yang sama sampai kemudian 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan yang sama dan datang orang yang sama. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW sudah pergi, maka Abdullah bin Amr bin As berusaha untuk mengikuti orang ini. Dia temui orang ini tadi, dia katakan, sungguh aku ini punya masalah dengan bapakku. Fa'aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan, dan aku telah bersumpah aku tidak akan ketemu dengan bapakku itu selama 3 hari. Ya, jadi kita ini kadang-kadang kan ada masalah, tapi ketika terjadi masalah antara sesama muslim, maka tidak boleh lebih dari 3 hari saling menghajar, saling menjauhi. Kalaupun marah, ya tadi 3 hari maksimal. Kalau bisa segera saling memaafkan, maka itu lebih bagus. Kalau lebih dari 3 hari, maka mereka ini termasuk yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Maka kata dia,
aku sudah bersumpah tidak akan ketemu dengan bapakku selama 3 hari, dan kalau engkau berkenan maka engkau berikan kepadaku tempat untuk menginap. Maka kata orang ini silahkan. Maka apa yang terjadi setelah orang ini menginap selama 3 malam tadi? Falam yarahu yaqumu min al-lail syai'. Dia tidak melihat orang ini yang melaksanakan salat malam. Ghair annahu idza ta'ara wa taqallabu 'ala al-firash, kecuali orang ini kalau dia sudah mulai merebahkan tubuhnya di atas pembaringan, maka dzakarallahu azza wa jalla. Dia banyak berzikir kepada Allah, wa kabbara, dan dia bertakbir sampai nanti dia tertidur dan bangun sebelum sholat subuh. Tetapi dalam kesehariannya, kata Abdullah bin Amr bin As, ghairi anni lam asma'u yaqul illa khair. Tapi satu, Masya Allah, yang aku rasakan, orang ini tidak pernah dia mengucapkan segala sesuatu kecuali yang dia ucapkan ini pasti yang baik. Dan kita tahu ya, ucapan yang baik itu pasti berasal dari pikiran dan hati yang baik. Karena ibarat teko, ya, yang teko berisi susu akan keluar susu, yang teko berisi teh akan keluar teh. Maka ucapan seseorang hakikatnya sebenarnya adalah menggambarkan apa yang ada dalam hati dan pikiran dia. Dan sahabat Ansar ini, kata Abdullah bin Amr bin As, tidak pernah aku mendengar dia mengucapkan sesuatu kecuali pasti ucapannya adalah ucapan yang baik. Maka ketika sudah 3 hari, dia pun minta izin. Maka dia katakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadbun wala hajar. Sebenarnya aku itu tidak marah dengan bapakku, kami tidak sedang marah, kami tidak sedang saling menjauhi. Walakin sami'tu Rasulullah SAW yaqul laka 3 marrat. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan kepada engkau, mengatakan untuk engkau itu 3 kali. Yadliku alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang dari calon penghuni surga. Ternyata selalu engkau yang datang. Fatala'ta anta 3 marrat. Rasulullah SAW katakan 3 kali, engkau juga 3 kali yang datang. Maka fa'aradtu an au ilaik antur ma amaluka. Maka aku minta izin untuk tinggal di tempatmu itu karena aku ingin tahu apa yang menjadi amalanmu sampai engkau begitu istimewanya. Engkau sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dijamin akan masuk surga. Dan falam araka ta'mal katsiran amal. Aku tidak melihat selama 3 malam ini engkau melakukan banyak amalan. Maka sebenarnya aku ingin bertanya, fama alladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang telah membuat engkau sampai pada kedudukan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata orang ini, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada yang aku lakukan kecuali apa yang engkau lihat selama 3 hari 3 malam ini. Maka ketika ya akan pergi tadi baru dipanggil oleh orang ini, ma huwa illa ma ra'aita ghair anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasya. Ini poinnya. Kecuali dalam diriku, kata dia, tidak ada sedikit pun dalam diriku kepada muslim yang lain kebencian. Wala ahsada ahadan ala ghairi aqtahallahu iyyahu. Dan tidak sedikit pun aku hasad dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada saudara muslimku yang lainnya. Jadi orang yang tidak ada benci terhadap sesama saudara muslim, orang yang tidak pernah ada hasad, ini menunjukkan kalau hatinya itu sudah bersih. Dia telah melakukan tazkiyah, pensucian terhadap jiwanya. Maka Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan ini yang telah membuat engkau sampai pada kedudukan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya Masya Allah, kalau orang hatinya tadi sudah dia bersihkan, dia akan mulai bisa merasakan khalawatul iman. Iman itu terasa manis. Dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan dalam hidupnya. Karena orang yang hatinya bersih, hakikatnya dia tidak lagi punya beban dengan urusan dunia tadi. Karena semuanya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau dia kemudian kok dalam hidupnya masih ada ya kesedihan, masih ada ketakutan, kekhawatiran,
Ini berarti dia perlu untuk semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk salah satunya adalah dengan membersihkan hatinya. Orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang yang beramal saleh dalam hidup ini, la khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak takut dengan apa yang akan terjadi ke depan, dan mereka tidak bersedih atas apa yang lewat pada mereka. Orang mukmin itu, masya Allah, Rasulullah katakan ajaib mereka. Mereka itu berada hidupnya di antara syukur dan sabar. Kalau dapat nikmat mereka bersyukur, kalau dapat musibah maka mereka bersabar. Dan hidup kita kan hanya itu saja. Ada yang kita inginkan dengan nafsu kita, ternyata tidak kita dapatkan, sabar. Ada sesuatu yang kita inginkan, kemudian alhamdulillah itu tercapai, maka kita bersyukur. Karena apa? Orang mukmin dia senantiasa berusaha berpikir dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia yakin ketika Allah Azza wa Jalla melimpahkan sesuatu kepadanya, maka itu pasti adalah kebaikan. Wa ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin Engkau menciptakan ini dengan kebatilan. Asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita benci, tapi ternyata itu adalah baik bagi kita. Maka masya Allah, orang mukmin, orang yang hatinya bersih, dia merasakan manisnya keimanan dan dia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, dia kata muallif dikatakan berusaha dalam hidup itu senantiasa ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas yaitu orang yang sudah mereka tadi tidak lagi peduli dengan pandangan manusia. Mereka yang mereka cari nisnya nazarul khalq bid-dawam an-nazar ila al-khaliq. Mereka lupakan pandangan manusia untuk mendapatkan pandangan dari Khaliq penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin mudah diucapkan, tapi kata para ulama, al-ikhlas aziz. Menjadi orang ikhlas itu berat. Melupakan pandangan manusia demi mengharapkan pandangan Allah. Maksudnya ketika manusia memuji, maka dia tidak bergembira. Kita lihat kalau kita dipuji orang, kok kita jadi senang, hati kita berbunga-bunga, wajah kita memerah. Itu menunjukkan masih kurang keikhlasan dalam diri kita. Atau sebaliknya, kalau ada orang yang mencaci kita, ada orang yang menghina kita, karena kita tadi sudah melupakan pandangan manusia, orang yang ikhlas, maka mereka tidak akan balik marah. Mereka tidak akan kemudian merasa terganggu hatinya. Karena apa? Karena bagi dia cukup pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berbuat baik dengan seseorang, ternyata dibalas dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Secara naluri manusiawi mungkin kita marah. Ya, kok kita sudah berbuat baik seperti ini, ternyata dibalas begitu. Ya, dan kita tahu kan kisahnya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq ketika putri beliau, yaitu istrinya Rasulullah SAW, Aisyah, itu pernah difitnah, ya, telah melakukan perbuatan yang serong. Dan ternyata salah satu yang menyebarkan fitnah itu adalah masih saudaranya Abu Bakar, yaitu Mistah. Dan Mistah ini nafkahnya itu berasal dari Abu Bakar karena dia orang yang miskin. Abu Bakar secara fitrah ketika kemudian tahu bahwa Mistah ini termasuk orang yang menyebarkan berita fitnah terhadap Aisyah, dia katakan, wallahi, demi Allah, aku tidak akan berikan lagi nafkah untukmu. Tapi kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya, yang intinya menegur Abu Bakar As-Siddiq supaya kemudian dia memaafkan. Dan apakah kata Allah, kalian tidak ingin mengharapkan pahala dan pengampunan dari Allah? Maka baru Abu Bakar mengatakan, aku lebih memilih pengampunan dan pahala dari Allah. Dan beliau melanjutkan memberikan nafkah kepada Mistah yang pernah, ya, memfitnah putri beliau. Dan ini bentuk keikhlasan. Maka kita belajar, ya, kita lihat dalam diri kita, apa kita sudah bisa ikhlas atau belum. Dan tidak mungkin orang bisa ikhlas tanpa hatinya bersih. Begitu juga khusyuk. Khusyuk dalam ibadah itu hanya bisa kemudian muncul kalau hati kita bersih. Sebagaimana Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan,
"Lau takhrat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbih." Kalau hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Rabb kalian. Orang yang hatinya bersih, Masya Allah, dia berusaha ingin dekat dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia tadabburi maknanya. Maka kalau ada orang ternyata dia lebih sering membaca Quran dibandingkan dengan Al-Quran, dia mungkin lebih sering membaca hadis, mungkin dari handphonenya, dari laptopnya, dibandingkan dengan hadis Rasulullah SAW, maka perlu dia koreksi. Jangan-jangan ada karat dalam hatinya tadi, ada kotoran akibat dosa. Orang yang hatinya bersih, Masya Allah, dia merasakan ibadah tadi tidak cukup kemudian hanya sekedar yang wajib, maka dia berusaha untuk tambah yang sunnah. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW, yang beliau hatinya sangat bersih, salat malamnya sampai bengkak kakinya. Karena apa? Karena salat malam bukan lagi sekedar beban, kewajiban bagi beliau, tapi salat malam sudah sebagai bentuk syukur. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, lima tasna?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Bukankah Allah Ta'ala telah mengampunkan dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang akan datang? Maka apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, afala akunna 'abdan syakur." Wahai Aisyah, apa tidak pantas aku ini jadi hamba yang bersyukur dengan janji pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang salat malam, Masya Allah, beliau jaga. Dan bahkan para ulama, mereka mengukur bersih atau tidaknya hati kita, salah satunya adalah dengan mampu atau tidaknya kita merasakan nikmatnya qiyamul lail. Sebagaimana ada salah seorang ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, "La astati' qiyamul lail." Aku tidak bisa merasakan nikmatnya salat malam bi khamsati syuhur, selama 5 bulan. Kenapa? Bidzanbi dzanabtuhu, karena ada satu dosa yang aku lakukan. Ini dosa ulama. Kira-kira dosa apa? Ternyata dosanya Sufyan Ats-Tsauri dikisahkan beliau pernah berjalan bersama seorang yang jahil. Dan orang yang jahil itu biasanya banyak ngomong, tapi omongannya kosong. Tong kosong nyari bunyinya. Maka hanya dengan hatinya, kata Sufyan Ats-Tsauri, kata dia, "Hadzal rajul jahil murakkab." Orang ini kok jahil murakkab, jahilnya bertingkat. Padahal ini kan besar di hati, perasaan negatif, jelek dengan saudaranya, itu pun telah menghalangi dia dari merasakan nikmatnya sholat malam. Maka kita perlu betul hati dari kita jaga. Kita harus yakin bahwa sesungguhnya, ya, apa yang ada dari semua tindak tanduk kita ini, ya, dari dosa yang kita lakukan akan pengaruh dengan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang yang mengadukan masalahnya kepada syekhnya. Kata dia, "Ya syekh, wahai syekh, la astati' qiyamul lail." Aku tidak sanggup salat malam. Aku mungkin sudah tidur lebih cepat, ternyata mungkin tidak bangun. Atau ketika bangun pun malah lebih senang megang HP atau melakukan yang lain, tapi tidak melakukan salat malam. Fasrif dawa, berikan padaku obatnya. Apa kata syekh tadi? La ta'sih bin nahar. Jangan bermaksiat pada siang harimu, atau mungkin juga pada malam harimu, li'annaha yaqimuka baina yadayk fil lail, karena sungguh maksiat itu akan menghalangi engkau untuk merasakan nikmatnya ibadah pada keheningan malam. Maka orang yang bersih hati, dia akan khusyuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dirinya pun juga akan benci untuk melakukan kemaksiatan. Makanya ya dalam kitab ini dikatakan, kalau orang yang bersih hatinya, maka Allah puji mereka, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung mereka orang-orang yang mensucikan hatinya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, sungguh celaka mereka yang mengotori hatinya. Karena ada orang-orang yang Masya Allah hati mereka ini kotor, dan hati yang kotor, maka mereka pun, ya, kotor ini kan karena maksiat tadi, mereka pun akhirnya akan suka melakukan hal-hal yang kotor juga. Hatinya kotor, maka fisiknya, amalannya pun juga akan kotor. Ya, dan orang yang kalau hatinya sudah kotor, diantaranya kata para ulama, perhatikan bahwa mereka ini wa idza qamu ila shalah qamu kusala.
berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas-malas. Jangankan melaksanakan sholat sunnah seperti qiyamul lail tadi, sholat wajib pun mereka masih malas-malas. Kenapa? Karena hati mereka itu yang masih kotor. Begitu juga dikatakan wala yunfikuna illa wa hum karihun. Allah Ta'ala gambarkan mereka yang hatinya kotor, tidaklah mereka berinfak kecuali mereka tidak senang. Karena apa? Karena hati mereka tadi terpautnya dengan dunia. Mereka merasakan dengan harta itu mereka akan mulia, sehingga rasanya berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikatnya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanya dikatakan oleh Malik bin Dinar, kata beliau, ma duriba abdi bil uqubah a'zamu min kiswatil qalbi. Tidak ada azab yang lebih berat ditimpakan kepada seorang hamba ketika dia hidup di dunia ini min kiswatil qalbi, daripada hatinya itu yang berkarat. Kenapa? Orang yang hatinya telah berkarat, maka dia tadi akan susah untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan hati yang berkarat tadi, ya, itu pun akhirnya Allah gambarkan sebagai penyakit. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Bahkan penyakit itu bisa bertambah. Allah tambah penyakit mereka kalau mereka tidak segera membersihkannya. Ya. Makanya dosa tadi yang dia sebenarnya adalah kotoran bagi hati kita, itu harus kita bersihkan. Inna abda idza akhta'a khati'atan, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba kalau dia melakukan suatu kesalahan, nuqitat fi qalbi nuqtatan sauda, maka di hatinya itu akan ada bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, kalau dia berhenti dari dosanya kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, wa taba, dan bertobat, suqila qalbuhu, maka akan bersih kembali hatinya. Wa idza ada, tapi ada orang yang ketika bermaksiat justru dia tambah lagi maksiat tadi, maka hatta ta'lau qalbahu, sampai kemudian hatinya pun tertutup, wa huwa ran, dan inilah yang Allah Azza wa Jalla gambarkan sebagai ran. Ran itu adalah pembatas yang Allah firmankan, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, tapi pada hati mereka itu ada pembatas atas apa akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Makanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha betul, ya, jangan sampai kemudian kita menganggap dosa itu perkara yang kecil. Jangan sampai kemudian dosa tadi kita teruskan. Karena ketika dosa tadi kita teruskan, dosa itu akan menutup hati kita. Dan tidak sedikit orang-orang yang Allah Azza wa Jalla gambarkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ada orang-orang yang kata Allah Azza wa Jalla, kami khatamkan, kami tutup hati mereka. Hati mereka sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Telinga mereka sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Mata mereka pun sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Maka jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang bersih, maka keadaan mereka adalah tinggi. Ya, mereka adalah milik dari orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, karena mereka berharap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Ini baru pengantar dan masih ada banyak sebenarnya. Ya, mukadimah belum selesai. Yang jelas mungkin poinnya nanti mungkin bisa kita bahas lagi. Kalau kita ingin hati kita ini bersih, ya, maka perlu kita tadi berarti banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, dan afdaluz zikr tilawatul Quran. Seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, adzikr lil qalbi, keadaan zikir bagi hati kita itu kalma lis-sama, yaitu seperti halnya air bagi ikan. Fa kaifa halus sama idza ukhrija minal ma. Maka kata beliau, perhatikan bagaimana keadaan ikan kalau dikeluarkan dari air. Maka begitu juga keadaan hati kita kalau lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berbanyak zikir, kita banyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mungkin juga banyak berpuasa, ya, banyak mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla waktu sahur kita.
dan banyak duduk dengan majelis orang soleh. Nanti ini akan kita bahas dalam ya beberapa poin tadi ada yang masuk ini ya. Ini kita ambil saja ucapan dari Ibrahim Al-Hiwas. Kata Ibrahim Al-Hiwas, da'ul qalbi fi khamsati asya. Obat bagi hati itu ada 5. Ini kalau di Jawa mungkin tombok hati ya, yaitu qiraatul Quran bitadabbur. Kalian baca Al-Quran dengan tadabbur. Wal khala'ul batan, kalian kosongkan perut kalian, maksudnya dengan banyak berpuasa. Wa qiyamul lail, banyak salat malam. Wa tadararu indas sahur, kalian banyak mohon ampun berdoa kepada Allah waktu sahur. Wa majalisuhu as-salihin, dan duduk bersama majelisnya orang-orang yang saleh. Insyaallah kalau kita berusaha untuk lakukan ini, kita sadar betul Allah Ta'ala telah berikan bagi kita ini 5 perkara, 5 potensi. Allah Ta'ala berikan bagi kita potensi akal, maka wajib kita jaga akal kita. Allah berikan bagi kita nikmat potensi berupa fisik, kita jaga kesehatan kita. Allah Ta'ala berikan bagi kita ya nikmat berupa ruh ya, jiwa, maka kita juga jaga jiwa kita ini. Dan Allah Ta'ala juga berikan kepada kita nikmat sosial, nikmat saudara-saudara yang saleh, maka kita juga harus berhubungan baik dengan mereka. Kalau 4 nikmat ini bisa kita dapatkan, maka Allah Ta'ala akan berikan nikmat berikutnya, yaitu kegembiraan dan khalawatul iman. Jadi jaga akal kita, kita kembangkan terus, baca ya, belajar supaya akal kita tadi berfungsi. Fisik kita jaga kesehatannya, hati kita jaga ya supaya terus tumbuh, terus hidup. Hubungan sosial kita perbaiki, insya Allah kita akan termasuk orang-orang beriman. Allah berikan nikmat ya berupa ya keterangan batin. Dan inilah makna dari hadis Rasulullah SAW ini yang terakhir, yang ketika beliau mengatakan wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sungguh pada jiwamu itu juga ada hak. Ya, ini kisah terakhir 2 orang ya, ada 2 kisah ya. Abu Darda yang dia ini bersahabat dengan atau dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Maka ketika Salman Al-Farisi dia berkunjung dan bertemu dengan Abu Darda, dia lihat Abu Darda ini kok kondisinya tidak terurus. Maka ditanya oleh Salman Al-Farisi, bagaimana keadaanmu? Maka kata istrinya Abu Darda, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, dia itu sudah tidak punya hajat lagi dengan dunia ini. Maka datanglah Abu Darda ya, kemudian makan ya, bawa makanan, makan di dekatnya apa namanya? Faja'a Abu Darda, datang Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, kemudian bawa makanan, kata dia, "Kul, makan Abu Darda." Apa kata Abu Darda? "Fa inni sha'im," aku sedang puasa. Maka kata dia, "Ma ana bi'akal hatta ta'kul," aku tidak akan makan sampai kau juga makan. Singkat cerita, fa'akalah, makanlah Abu Darda tadi. Maka setelah malam, Abu Darda ini Masya Allah kerjaannya itu orang sudah kayak butuh dunia lagi tadi. Sudah sholat malam, langsung habis isya sholat malam terus. Maka kata Salman Al-Farisi, ya kau tidur. Ya, maka orang ini tidur, Abu Darda tadi tidur. Ya, baru kemudian mereka bangun setelah akhir malam. Ya setelah akhir malam baru katakan sekarang bangun, ayo kita sholat. Sampai kemudian Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguh Rabb kalian itu punya hak, wa li nafsika 'alaika haqqan, jiwamu juga punya hak, wa li ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu juga punya hak, fa'ati kulli dzi haqqin haqqihi, maka berikan hak setiap yang punya hak tadi. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan perkaranya, dan Rasulullah SAW membenarkan ucapan dari Salman Al-Farisi. Maksud jiwa kita pun juga punya hak. Jangan ada di antara kita yang hanya sibuk cari untuk akal kita, pendidikannya mungkin itu sampai S3 sampai profesor, tapi agamanya, pendidikan mengenal Islam itu masih anak TK. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai orang untuk kesehatan, Masya Allah, olahraganya, sepedanya harga 9 jutaan lebih, ya mungkin pakai fitness dan lain-lain, tapi ternyata ruhnya, jiwanya tidak dia bersihkan. Ini masalah. Maka kita berusaha dan berikan hak terhadap hati kita, jiwa kita. Termasuk ini semua mungkin tidak kita sampaikan yang 3 sahabat yang ada mengatakan saya tidak akan ya makan karena saya ingin puasa terus, saya tidak akan nikah karena saya ya ingin
fokus beribadah, saya tidak akan tidur karena saya ingin sholat malam. Ternyata ini terdengar oleh Rasulullah, ya, maka Rasulullah pun marah. Kata Rasulullah, antum alladzi qultum kata wa kata, kalian yang bilang begini dan begini. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku orang yang paling bertakwa, tapi aku puasa dan aku berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak ingin mengikuti sunnahku, maka mereka bukan termasuk golonganku. Jadi ini mungkin ya maknanya juga tadi berkaitan dengan jiwa. Banyak orang karena jiwa ini sifatnya tersembunyi, ya, tidak kelihatan, bukan hal yang fisik. Kadang-kadang orang lupa untuk membersihkannya. Kadang-kadang orang lupa untuk memberikan makan bagi jiwa tadi, sehingga ada orang yang akhirnya jiwanya pun sudah ringkih. Ya, makanya ada ucapan dari ulama yang mereka mengatakan sungguh ajaib manusia. Yabku man mata jasadahu wa la yabku man mata qalbahu. Banyak mereka yang menangis kalau yang mati itu adalah jasadnya. Bahkan terluka sedikit saja, ya Allah, sudah langsung cari dokter. Tapi wala yabku man mata qalbahu. Tapi jarang orang menangis kalau hatinya tadi yang sudah mati karena tidak dia bersihkan, karena penyakit terus bersarang di hatinya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pertama ini sebagai pengantar, sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah berikutnya kita akan coba ya pelajari ya 10 kaidah bagaimana kemudian supaya hati tadi menjadi hati yang bersih. Ya, mungkin karena sudah isya tidak ada tanya jawabnya. Ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin waktunya ya agak lebih. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.